Ya, baik saudara, hari Senin besok tanggal 6 Maret 2023, pelayanan GKKR atau Gerakan Kebangunan Kristen Reform itu tepat berumur 17 tahun. Dan kemarin hari Sabtu, tanggal 4 Maret, kami mengadakan seminar di tempat ini dalam rangka ulang tahun GKKR dengan tema Berita Injil di Tengah Ketidakadilan. Saudara Firman atau penginjil Firman itu rekan saya menyampaikan renungan singkat terkait topik yang sudah saya sebutkan tadi selama 5 menit, kemudian disambung oleh Bu Desi membawakan topik tentang wanita dan ketidakadilan dan bagaimana wanita itu harus hidup atau bersikap sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Lalu setelah itu disambung oleh saya membahas topik yang sama, berita Injil di tengah ketidakadilan. Tetapi sayangnya saudara, rekaman video yang kemarin itu rusak sehingga tidak bisa diputar. Saya sangat-sangat menyesal sekali dan akhirnya saya memutuskan membuat rekaman singkat ini untuk men-sharingkan visi misi daripada GKKR. Lalu kemudian nanti saya secara ringkas saja akan sedikit membahas topik yang saya bahas kemarin dalam seminar ulang tahun GKKR. Nah, saudara, saya memulai GKKR tahun 2006 dan acara pertama yang GKKR buat adalah kebaktian kebangunan Kristen. Kami tidak menggunakan istilah kebaktian kebangunan rohani atau KKR, tapi kami menggunakan istilah kebaktian kebangunan Kristen, K3. Dan acara pertama yang diadakan itu adalah di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, bekerja sama dengan Gereja Eleos. Dan pada saat itu gembala sidang di sana adalah Bapak Pendeta Yan Peter Kamlasi. Dan setelah itu atau sejak saat itu kami terus membuat acara-acara seminar dan juga membuat acara-acara kebaktian kebangunan Kristen, khususnya untuk penginjilan, dan memang difokuskan di NTT, terutama di Pulau Sumba, saudara. Dan di dalam rangkaian seminar-seminar dan kebaktian-kebaktian ini, saya tidak tahu sudah menjangkau berapa ribu orang, tetapi yang jelas selama masa panjang 17 tahun itu saya kira sudah banyak jiwa yang bisa dijangkau oleh pelayanan Gerakan Kebangunan Kristen Reform. Lalu juga saudara, saya sendiri melihat bahwa media sosial itu juga perlu dirambah. Ada banyak orang atau mungkin mayoritas orang di muka bumi ini menggunakan media sosial, entah TikTok, Facebook, YouTube, atau Instagram atau yang sejenisnya saudara, Twitter, ya. Dan banyak orang menggunakan media sosial ini hanya sekedar untuk foto-foto, untuk sekedar tampilkan apa yang dia masak, apa yang dia pakai, atau kegiatan-kegiatannya, rekreasi atau olahraga atau apa, atau sekedar joget-joget. Ya, kalau TikTok itu kan memang joget-joget, saudara. Dan sayang sekali bagi seorang pelayan Kristen, pendeta Kristen, penginjil Kristen, pengajar Kristen, membiarkan begitu saja media sosial ini lewat tanpa berita Injil, tanpa pengajaran doktrin Kristen yang sejati, tanpa pengajaran firman Allah yang sejati. Saya pikir tidak boleh lewat begitu saja. Maka saya mengalokasikan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya untuk berperang di ranah media sosial. Dan puji Tuhan saudara, penjangkauan melalui media sosial jauh lebih banyak daripada yang dijangkau pakai acara pelayanan on-site, pertemuan-pertemuan seminar atau pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kalau pertemuan-pertemuan on-site kita katakanlah menjangkau ribuan, puluhan ribu orang, tetapi pelayanan media sosial menjangkau jutaan orang. YouTube saya sudah menjangkau jutaan orang. Itu dilihat daripada berapa kali kanal atau video-video YouTube saya itu di-view oleh orang-orang yang menyimak atau menonton video-video saya. Sudah jutaan kali. Maka saudara, ini adalah hal-hal yang
memang dikerjakan oleh GKKR. Dan apa yang mau ditawarkan oleh GKKR? Berita Injil yang sejati, yang oleh orang-orang evangelical di Amerika itu disebut sebagai old gospel, Injil yang kuno, yang memberitakan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Siapa yang tidak percaya binasa. Ini adalah old gospel yang diusung oleh Gerakan Kebangunan Kristen Reform, dan ini menjadi topik penting dalam setiap khotbah-khotbah saya. Walaupun khotbah-khotbah saya sangat doktrinal, saya membahas Trinitas, saya membahas Kristologi, Dwi Natur Kristus, saya membahas doktrin keselamatan dalam aspek doktrinalnya yang bahkan kadang-kadang sulit, tetapi selalu aplikasi praktisnya adalah berujung kepada pemberitaan Injil. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti selamat. Siapa yang tidak percaya pasti binasa. Nah, ini adalah old gospel, saudara. Ini pertama. Kedua, pengajaran firman Tuhan yang sejati. Dan sebagai orang reform, maka kami memegang prinsip back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Alkitab saja yang menjadi standar. Alkitab saja yang menjadi penghakim, penilai seluruh pelayanan kita, khotbah kita, pengajaran kita, saudara. Maka kami mengajarkan firman Tuhan dari perspektif teologi reform dengan doktrin yang sangat-sangat ketat, dan kita tidak mengkompromikan apapun. Dan di dalam konteks ini maka ada banyak hal-hal yang sesat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran palsu. Misalnya ketika ada serangan-serangan terhadap Trinitas, ada golongan Oneness, Sabellianism, Unitarianism, ada saksi-saksi Yehova, ada macam-macam. Kita memberikan pembelaan dan berani mengatakan semua itu adalah bidat-bidat yang tidak sesuai Alkitab. Kemudian juga dalam aspek kristologi, ya, mengenai kealahan Yesus, kemanusiaannya, mengenai bagaimana Dwi Natur ini hanya punya satu pribadi. Kita mempertahankan semua itu, termasuk doktrin keselamatan hanya karena anugerah Tuhan Allah, tidak karena perbuatan baik, amal jasa manusia. Semua itu kita jaga dengan sangat-sangat konsisten, dan selama pelayanan GKKR saya boleh dibilang berdiri di depan untuk memberikan pembelaan iman bagi doktrin Kristen yang fundamental ini. Ini yang dikerjakan oleh GKKR. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, bukan saja mempertahankan doktrin yang benar, tapi juga terlibat di dalam dunia apologetika, memberikan pembelaan iman terhadap iman Kristen yang kita punya, dari atau terhadap orang-orang yang mempertanyakan, atau dari serangan-serangan dari pihak luar. Ya, maka saya juga terlibat dalam perdebatan-perdebatan, entah terhadap polemikus-polemikus di luar Kristen, maupun terhadap polemikus-polemikus yang memegang ajaran bidat itu yang ada di dalam gereja. Itu ketiga. Dan keempat, mengerjakan mandat budaya. Bagaimana kekristenan, iman Kristen yang berbasiskan Alkitab ini boleh memberikan pengaruh kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang secara umum, ya, kepada negara, ya, dan lain sebagainya. Maka kalau ada ketidakadilan, saya pasti protes. Kadang-kadang isu-isu politik tertentu saya bahas karena ada ketidakadilan atau ada hal-hal penting yang kita bahas. Misalnya kalau isu NKRI, saudara, NKRI penting sekali dipertahankan. Karena kalau negara ini diganti dan khilafah, maka kita sebagai orang Kristen akan sulit hidup, sulit memberitakan Injil. Maka pengharapan kita di negara ini adalah tegaknya NKRI, kebinekaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka saya kalau isu-isu ini saya pasti bicara
Nah, ini namanya visi mandat budaya. Jadi ada 4 hal yang dikerjakan oleh GKKR. Pemberitaan Injil yang sejati, the old gospel. Kedua, mengajarkan doktrin ajaran Kristen yang murni. Ketiga, berjuang dalam bidang apologetika, pembelaan iman Kristen. Keempat, dalam bidang mandat budaya. Ini yang dikerjakan oleh GKKR, saudara. Dan selama 17 tahun ini, ada yang terhilang dalam pelayanan kami. Kami fokus dengan acara-acara pelayanan media sosial, tapi kami kurang memikirkan tempat. Ya, saudara-saudara, setelah kami pengurus berapat beberapa waktu yang lalu, kami memutuskan tempat sudah harus menjadi fokus karena GKKR sudah berumur 17 tahun. Dan selama bertahun-tahun itu, saudara, pelayanan GKKR sebetulnya tidak ditata secara secara organisasi ya, yang bersifat legal begitu ya. Karena saya pikir dulu ini namanya cuma gerakan ya. Kalau namanya gerakan ya tidak perlulah status hukum dan lain sebagainya ya. Tapi bukan perlahan-lahan ya, tetapi kemudian saya berpikir bahwa perlu ditata, harus dijadikan satu organisasi atau yayasan yang legal, yang resmi. Dan beberapa tahun yang lalu sudah jadi yayasan yang legal, saudara, sehingga semua diatur berdasarkan anggaran dasarnya, anggaran rumah tangganya, saudara ya, seperti itu. Nah, saudara, saya kembali lagi, kami kemudian memutuskan ini pelayanan GKKR sudah rapi, kita perlu satu tempat ya. Kita memerlukan satu tempat ya. Jadi sehingga kalau membuat acara kita mempunyai, ya nggak usahlah besar-besar ya, tapi kita mempunyai hall sendiri ya. Ini tempat ini terlalu kecil ya. Acara seminar hari Sabtu kemarin mau undang orang, mikir-mikir ya, hanya undang pribadi. Tapi kalau publikasi secara umum, ya tidak cukup tempat ini. Ya, jadi kami berpikir kita butuh satu tempat di mana di sana ada kantornya, bahkan nanti ke depan kalau ada pendidikan teologinya, pendidikan teologi bisa diadakan di sana. Mungkin tidak besar-besar ya. Ya, bisa diadakan di sana, termasuk pelayanan GGRI yang saya buka di tanah Jawa ini juga, terutama di Malang. Ya, harus berkembang dan butuh tempat. Ya, maka saudara, kami memutuskan untuk bergumul masalah tempat ya. Jadi nanti itu ada satu tempat untuk GKKR berkantor ya, ada hallnya, ada kegiatan pelayanan GGRI atau gereja-gereja reformasi di Indonesia yang ada di Malang ini juga. Saudara harus bedakan ya pelayanan GGRI dengan GKKR ya. Kalau pelayanan GGRI itu gereja-gereja reformasi di Indonesia yang mentahbiskan saya menjadi pendeta, itu adalah satu sinode ya yang ada di Indonesia ini, yang sebetulnya terbagi dalam 3 tempat, ada di NTT, ada di Papua, ada di Kalimantan. Ya, masing-masing itu ada sinode lokalnya, lalu nanti juga ada sinode nasionalnya. Tetapi karena prinsip kami presbiterian murni, maka tidak ada kantor sinode, tidak ada ketua sinodenya ya. Yang ada itu namanya, yang mengurus itu deputat dalam untuk menghubungkan gereja-gereja, tapi dia tidak mempunyai wewenang seperti ketua sinode. Lalu ada deputat luar untuk menghubungkan pihak gereja dengan pihak luar, gereja lain atau pemerintah atau apapun itu. Nah, itu pelayanan GGRI, dan di Jawa ini yang membuka GGRI adalah saya. Ya, di Malang, di Solo, ya di Kabupaten Malang ada ya, dan melalui seorang teman ya, Saudara Firman, mulai membuka di Blitar juga. Jadi saya berpikir kita butuh tempat untuk pelayanan GKKR dan GGRI bisa ada di sana. Dan untuk itu saudara, kami membuka rekening khusus di Bank Mandiri khusus untuk memikirkan fasilitas tempat ini. Nah, saudara yang melihat pelayanan ini adalah pelayanan penting ya, yang perlu didukung, silakan saudara bergumul dan saudara dengan sukarela sendiri boleh memberi. Kami tidak memaksa dan saya tidak pernah meminta-minta,
tidak pernah memaksa orang untuk harus memberi ya, apalagi meminta-minta ya. Tetapi orang yang melihat ini pelayanan penting, pemberitaan Injil yang sejati, pengajaran firman yang sejati, apologetika yang sejati, mandat budaya yang sejati, perlu didukung, maka silakan saudara memberikan dukungan. Nah, kami membuka rekening khusus, rekening Bank Mandiri. Kalau selama ini yang kami pakai adalah rekening BRI untuk operasional daripada GKKR, maka kami membuka rekening khusus Bank Mandiri untuk tujuan fasilitas tempat tadi ya. Nah, saudara, di bagian kedua, saya ingin sedikit menseringkan apa yang saya sampaikan kemarin dalam seminar. Ya, tentu tidak akan lengkap saudara, karena saya hanya akan ringkas saja. Yang pertama-tama saudara, kalau kita bicara berita Injil di tengah-tengah ketidakadilan, ya, kita harus memahami apa itu keadilan ya. Saya nggak ada waktu di sini untuk menyampaikan atau mendefinisikan keadilan itu dengan cara yang detail, tapi mungkin secara singkat saja, saya mau mengatakan bahwa keadilan itu pertama-tama adalah memberikan kepada seseorang sesuai haknya. Saya kasih satu contoh, ketika Anda mempekerjakan seseorang jadi pegawai, atau karyawan di toko Anda, atau di bisnis Anda menjanjikan dia, aku beri kamu gaji 5 juta sebulan. Nah, itu hak dia berarti. Sesuai perjanjian kesepakatan. Setiap bulan Anda harus kasih 5 juta. Ketika Anda memotong itu atau tidak memberikan gajinya itu, Anda sudah bertindak tidak adil. Jadi keadilan itu apa? Orang menerima sesuai haknya. Kedua, keadilan itu bisa dilihat dari natur masing-masing ya. Masing-masing punya natur. Manusia punya natur, tumbuh-tumbuhan punya natur ya. Semua punya natur ya. Nah, kalau orang masing-masing menerima apa yang sesuai dengan naturnya, itulah keadilan. Saya kasih satu contoh. Seorang yang besar, tubuh tinggi besar, Anda kasih makanan sedikit, kayak sego kucing ya, nasi kucing, sedikit sekali. Lalu seorang anak kecil yang umur 5 tahun, saudara kasih makanan itu, wah kayak gunung Semeru gitu ya, besar banyak sekali. Ini ketidakadilan. Orang yang berbadan besar pantas mendapat makanan lebih banyak. Karena sesuai natur tubuhnya yang membutuhkan makanan lebih banyak. Orang lebih kecil cocok juga mendapatkan makanan lebih sedikit ya, sesuai dengan tubuhnya. Tapi ada juga orang kecil-kecil tapi makannya itu luar biasa ya saudara ya. Tapi paling tidak saya menggambarkan ini, saya membicarakan ini untuk saudara bisa memahami bahwa keadilan itu adalah segala sesuatu yang sesuai natur atau sifat, itulah keadilan. Ketiga terakhir, dalam aspek legal atau hukumnya, orang yang benar harus dibenarkan, orang salah harus disalahkan dan harus dihukum. Jangan pengadilan membenarkan orang yang salah dan menyalahkan orang yang benar. Ini pengadilan yang tidak adil, pengadilan yang rusak. Ya, itu keadilan saudara kalau secara ringkas ya. Nah, akibat dosa saudara, saudara melihat ketidakadilan di mana-mana. Kemarin dalam seminar saya berkata, Anda duduk di sini, di dalam ruangan yang nyaman, kita pakai AC. Saudara mendengarkan saya, yang boleh dibilang belajar teologi baik-baik. Mendengarkan pembicara-pembicara yang belajar teologi baik-baik. Bandingkan dengan orang-orang Kristen yang tinggal di daerah terpencil. Untuk pergi ke gereja mesti naik turun gunung. Setelah ngos-ngosan naik turun gunung, mereka mendengarkan pengkhotbah atau pembicara di gereja yang ya ala kadarnya, pendidikan teologinya juga nggak jelas. Kasihan sekali mereka. Anda mendapatkan yang terbaik di sini, mereka mendapat yang jelek. Ini semacam ketidakadilan yang ditimbulkan dosa. Ada ketidakadilan di mana-mana dan khusus bagi orang Kristen. Ketidakadilan itu nyata khusus di negara ini. Berapa banyak gereja ditutup? Ditutup seenaknya saja oleh mayoritas. Sedangkan kita nggak mungkin tutup masjid. Saudara tutup masjid akan membusuk di penjara.
Saya yakin itu 1000%. Saya sendiri melaporkan seseorang yang namanya Julius yang menghina Tuhan Yesus pakai gambar titit. Sampai sekarang belum ditangkap polisi. Tapi seorang teman apologet namanya Gracia Pelo diduga menista Islam, langsung ditangkap oleh Polda Jatim. Ini bentuk ketidakadilan, saudara. Nyata sekali ketidakadilan, khusus dalam hal agama. Kalau dalam hal-hal lain, ya kita melihat memang kita setara ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu setara ya dalam hal-hal lain. Tapi khusus dalam hal kebebasan beribadah, Kristen mendapatkan diskriminasi, khususnya di tempat-tempat tertentu. Ini ketidakadilan nyata sekali, saudara. Nah, bagaimana berita Injil itu, saudara, masuk ke tengah-tengah ketidakadilan semacam ini? Bagaimana, saudara? Berita Injil itu mentransformasi. Berita Injil itu membuka sekat-sekat, kelompok-kelompok, pengkotak-kotakan yang menyebabkan ketidakadilan, membongkar itu semua, lalu menjadikan semua manusia sama di hadapan Kristus. Saya membaca Roma sekarang, kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya membaca ulang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara-saudara, Paulus di sini menulis Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kedua orang Yunani. Orang Yunani ini menggambarkan atau merupakan simbol daripada orang-orang kafir yang non-Yahudi, yang bukan Yahudi. Jadi berita Injil menyelamatkan keduanya. Kuasa Injil menyelamatkan keduanya. Bagi Injil, Yahudi butuh Injil. Non-Yahudi, Yunani atau orang kafir juga butuh Injil. Dan di dalam Injil atau di hadapan Injil, semua orang itu sama. Dan saudara, kalau saudara melihat konteks Yahudi, di mana orang-orang Yahudi menganggap diri mereka adalah orang yang istimewa, yang spesial di hadapan Tuhan. Mereka berbeda dari bangsa-bangsa lain. Maka saudara, ketika mereka melihat orang-orang lain, mereka menganggap orang-orang lain yang bukan Yahudi lebih rendah. Bahkan istilah anjing-anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan wanita Kanaan yang meminta anaknya disembuhkan. Yesus mengatakan, tidak baik memberikan roti untuk anak-anak kepada anjing. Dia tidak sedang menghina wanita itu. Tidak. Yesus hanya menggunakan istilah yang memang umum digunakan oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Yang menganggap mereka mempunyai hak istimewa, dan di luar itu hanyalah manusia rendahan. Hanyalah tidak lebih daripada anjing-anjing. Saudara, tetapi Yesus di situ langsung mendobrak kesombongan semacam ini. Setelah menguji perempuan Kanaan itu, dia melihat perempuan Kanaan itu begitu beriman. Lalu di hadapan orang banyak dia memuji perempuan Kanaan ini. Tidak ada iman sebesar perempuan ini kulihat di antara orang-orang Yahudi. Saudara, Yesus di sini mendobrak sekat yang dibuat oleh orang Yahudi yang sangat-sangat sombong, terutama orang-orang Farisi itu begitu sombong. Ada 3 topik doa mereka ketika mereka berdoa lalu membanggakan diri. Pertama, ya Allah, aku bersyukur karena aku dilahirkan sebagai orang Yahudi dan bukan dari bangsa-bangsa kafir.
Itu pertama. Kedua, ya Allah, aku bersyukur aku dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Nah, dalam seminar saya yang kemarin lebih utuh saya menyampaikan ini saudara, karena terlebih dahulu ada seminar dari Bu Desi mengenai wanita dan ketidakadilan ya, sehingga connect saudara ya. Sayang sekali videonya itu tidak bisa digunakan saudara. Nah saudara, itu yang kedua. Aku bersyukur karena dilahirkan sebagai laki-laki dan bukan perempuan. Ketiga, aku bersyukur karena aku adalah orang Farisi, golongan yang paling beribadah kepada Tuhan, bukan golongan Yahudi yang lain. Ini kesombongan luar biasa. Dan kesombongan Farisi ini sangat-sangat merepresentasikan kesombongan daripada orang-orang Yahudi. Dan berita Injil mendobrak semua itu. Di hadapan Injil Kristus, semua bangsa perlu keselamatan. Siapa yang percaya diselamatkan. Siapa tidak percaya tidak diselamatkan. Tidak peduli kamu Yahudi, kamu pun kalau tidak percaya tidak akan diselamatkan. Maka berita Injil di sini mempunyai kuasa mendobrak, saudara. Pembedaan yang menyebabkan ketidakadilan. Nah, di dalam gereja sendiri, saya melihat, saudara, gennya orang Yahudi yang mengkotak-kotakan ini ternyata masih ada juga kan. Bayangkan, ini gereja Jawa loh, khusus orang Jawa. Oh, ini Chinese, gereja Chinese. Bukan non-Chinese. Ya. Kalau di Sumba, di tempat asal saya, ada namanya gereja GKS. Gereja Kristen Sumba. Dulu asal saya gereja Kristen Sumba, saudara, waktu saya kecil ya. Tapi setelah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan ya, saya pernah berjemaat di gereja Reform Injili Indonesia. Dan setelah saya melakukan pelayanan GKKR ya, beberapa tahun kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan GGRI atau Gereja-Gereja Reformasi di Indonesia ya, yang saya kira paling cocok dengan pandangan doktrinal saya ya, secara reform ya begitu ya. Saya tidak mengatakan yang lain tidak reform ya, tapi pandangan pribadi saya itu yang paling cocok ya begitu ya, dari sistem tata gerejanya dan lain sebagainya. Nah, saudara, ketika saya sudah bergabung dengan GGRI, saya pernah berbicara dengan orang-orang di Sumba. Saya bilang saya dari GGRI, ya gereja GGRI, saya pelayanan di situ sekarang. Oh begitu ya, kata seorang ibu. Kalau saya gereja Sumba, ya kalau kami gereja Sumba saja. Kita orang Sumba harus gereja di gereja Sumba. Nah gereja Sumba yang dia maksud itu apa saudara? Gereja Kristen Sumba, GKS. Jadi ada semacam kesombongan kesukuan saudara. Ini gereja Sumba. Saya tidak tahu kalau di Nias, ini gereja Nias. Ini gereja Batak. Ini gereja Tionghoa. Kadang-kadang sebagai orang Kristen kita mempunyai sekat-sekat semacam ini yang kita buat sendiri. Dan kadang-kadang memperlakukan orang lain tidak sama ketika kita memperlakukan suku kita sendiri, saudara. Saya melihat sendiri di Belanda, saudara. Bulan September, Oktober yang lalu ketika saya mengikuti konferensi di sana, itu ada banyak saudara dari Afrika yang datang. Juga dari Asia ada ya, tapi lebih banyak dari Afrika. Nah, di ruang makan atau di mana-mana itu sering saya melihat yang ngumpul sama-sama itu orang-orang Afrika, ngumpul sendiri, mereka guyon, ketawa keras-keras ya. Sedangkan kami yang dari Asia, Indonesia, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Korea, ada yang dari Myanmar ya. Itu kumpul sendiri saudara, semacam otomatis itu ya. Nggak diatur-atur, semacam otomatis. Oh ini lebih cocok ke saya karena sama-sama orang Asia. Ini sama-sama orang Afrika. Kita seperti mempunyai naluri kesukuan atau naluri ras. Ya. Dan ini sebetulnya sangat berbahaya. Ya. Dan tidak sesuai dengan berita Injil. Karena berita Injil itu mengatakan bahwa
Yesus menyelamatkan seluruh suku, seluruh bahasa, mengumpulkan bagi dirinya seluruh suku, seluruh bahasa, seluruh ras, seluruh bangsa untuk berdiri di hadapan Dia, memuji Dia, memuji Allah Tritunggal. Dan oleh karenanya sekat-sekat kesombongan ras atau suku atau bahasa atau bangsa atau apapun itu harus ditiadakan, saudara. Jadi berita Injil mentransformasi, dan ketika ada penghargaan terhadap manusia, entah rasnya apa, sukunya apa, bahasanya apa, warna kulitnya apa, ketika ada penghargaan terhadap dia, bahwa dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan bahwa dia juga sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh darah Yesus Kristus di atas kayu salib, maka saudara, ketidakadilan bisa diterobos dan bisa ditiadakan. Itu gereja. Terakhir sekali sekarang saya bicara mengenai tanggung jawab gereja, bagaimana menghadirkan berita Injil di tengah-tengah negara dan masyarakat. Saya hanya melihat, saudara, ada dua ekstrim. Ekstrim pertama yang begitu terbuka, ya, karena saking inginnya berpengaruh di masyarakat, dia terjun ke masyarakat, berbicara di sana, tetapi kehilangan identitas kekristenannya. Itu tokoh-tokoh di gereja-gereja yang terafiliasi dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, itu ada beberapa yang mendukung LGBT. Ini maksudnya mau berpengaruh di masyarakat, supaya tidak ada diskriminasi terhadap manusia. Karena LGBT pun adalah manusia. Tapi mereka mengkompromikan bahwa LGBT pada saat yang sama adalah dosa. Dan di dalam konteks perjanjian lama, Alkitab berkata, ketika seorang laki-laki tidur dengan sesamanya laki-laki, secara laki-laki dan perempuan bersetubuh, keduanya harus dilempari batu sampai mati. Itu ada dalam hukum perjanjian lama, untuk menjaga kesucian, kekudusan Allah Israel. Dan prinsip ini sama di dalam gereja, bahwa LGBT itu adalah dosa yang serius. Memang kita tidak akan membunuh mereka, melempar mereka dengan batu, tetapi bahwa LGBT harus dikoreksi, ditegur dengan keras agar bertobat, kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada tujuan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. The order of creation itu harus ditegakkan oleh gereja. Nah, golongan-golongan ekstremis yang saya boleh pakai istilah inklusif, ya. Saya tidak bicara ini dalam konteks keselamatan, ya, tetapi saya bicara dalam konteks ini tadi, bagaimana terjun di masyarakat dan berpengaruh. Saya menganggap mereka golongan inklusif yang ingin berpengaruh di masyarakat, tetapi mengkompromikan iman Kristen dan nilai-nilai moral Kristen. Ini bahaya. Kedua, golongan yang saya anggap eksklusif dalam konteks ini. Saya tidak bicara konteks keselamatan. Mereka yang menganggap dunia ini sekuler. Kalau mau hidup bagi Tuhan di gereja, maka mereka teriak-teriak di gereja, ya, menghibur diri, ekstase di gereja. Orang-orang evangelikal secara umum sering ada yang seperti itu, dan terutama Pentakosta karismatik. Ya, mereka masuk ke gereja, membentuk satu persekutuan eksklusif, ya, seakan-akan Roh Kudus memenuhi mereka. Lalu kemudian mereka seperti sangat-sangat beribadah di dalam gereja, tapi ketika berada di luar gereja, warna Kristen mereka tidak kelihatan, tidak terlihat sama sekali. Pengaruh mereka nggak ada. Ketika ada ketidakadilan, mereka diam. Tapi pendetanya, diakui sangat penuh kuasa, penuh Roh Kudus, tapi tidak pernah bicara tentang ketidakadilan. Tidak pernah bicara tentang arah bagaimana negara ini. Kalau misalnya khilafah
berkuasa. Mereka tidak mau tahu semua itu, saudara. Mereka tidak peduli semua itu. Yang penting eskapis di gereja, ekstasi di gereja, jengkang-jengking, geblak-geblak di dalam gereja. Saya ingat persis kisah dari MKC. MKC yang ditangkap polisi dan sekarang sudah dipenjara karena menista Islam. Saya tidak membenarkan perbuatannya. Bagi saya apa yang dilakukan MKC bukan pemberitaan Injil. Karena dia sedang membahas kitab orang. Kalau Anda sudah Kristen dan mau memberitakan Injil, bahas Alkitab, bahas Yesus Kristus, beritakan Injil, bahas Alkitab, bukan bahas Al-Quran, bukan bahas nabinya orang Islam. Nah, dia salah dalam hal ini. Tapi sebelum dia ditangkap, dia diundang oleh satu gereja karismatik, ya, yang punya pendeta besar itu. Yang pendeta besarnya itu pernah menghardi COVID, tapi COVID tidak pergi-pergi, ya. Itu sampai 2 tahun, 3 tahun kemudian baru COVID-nya reda, ya. Jadi pengaruh hardikannya nggak ada sama sekali, nggak ngefek. Nah, saudara-saudara, diundang oleh gereja ini, dipakai. Saya tidak tahu sudah menghadirkan berapa banyak orang, ya. Ketika MKC bersaksi atau mungkin berkhotbah di situ. Lalu ketika dia ditangkap polisi, orang-orang dari gereja ini menyangkal, kami tidak mengenal MKC. Saudara-saudara, membuat penyangkalan dalam konteks ini, padahal engkau bersama-sama dengan dia selama ini, bahkan engkau pakai dia, pakai tenaganya untuk saksi sana, saksi sini. Mungkin itu juga mendatangkan income, saya tidak tahu. Tapi kemudian engkau menyangkal dia, mengatakan tidak mengenal. Tak mungkin itu pekerjaan Roh Kudus. Lalu engkau eskapis selama ini dalam gereja, dikurung oleh 4 tembok gereja, belakang, depan, kiri, kanan. Lalu engkau teriak-teriak penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan kuasa Tuhan. Begitu dihadapkan di muka pengadilan, temanmu sendiri engkau sangkal, itu bukan kuasa Roh Kudus. Ini ekstrim lain, saudara, yang saya sebut ekstrim eksklusif. Fisme di dalam gereja yang tidak peduli dengan masalah-masalah kemasyarakatan, masalah-masalah bangsa ini. Yang taunya cuma gereja, tetapi pemberitaan firman juga nggak ada di gereja. Ada fenomena-fenomena yang dianggap sebagai fenomena-fenomena Roh Kudus, tetapi itu bukan Roh Kudus yang sejati. Saudara, kita harus menghindari kedua ekstrim ini. Pertama, yang inklusif, terjun mempengaruhi masyarakat tapi kehilangan identitas Kristennya. Yang kedua, yang tidak peduli dengan masyarakat, hanya eskapis dalam gereja. Kita mempunyai mandat budaya di mana berita Injil dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Kedua, kehidupan Kristen kita hadir secara nyata, memberikan pengaruh di seluruh bidang kehidupan. Maka orang Kristen yang terjun di politik harus berpengaruh di sana. Ada banyak orang Kristen terjun di politik, mereka justru korup sama saja dengan yang lainnya, yang korup dan rusak. Tapi teologi reform mengatakan orang Kristen terjun di politik harus berpengaruh di sana. Jangan korup, kerja untuk rakyat, kerja keras untuk rakyat. Menjadi guru, menjadi dokter, menjadi apa saja. Bawa terang Injil di sana, berpengaruh di sana. Hidup suci di sana, hidup kudus di sana, kerja lurus, rajin, bertanggung jawab, kerja keras, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan orang melihat terang Injil di situ. Dan akhirnya orang bertanya, ini orang Kristen kok jujur sekali ya? Kenapa kamu begitu konsisten, begitu jujur, begitu baik, begitu rajin, tidak kompromi? Kita mempunyai kesempatan memberitakan Tuhan dan juru selamat kita, dan jika Roh Kudus bekerja, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mandat budaya harus dikerjakan, saudara. Kita harus berdiri di tengah-tengah, jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita terjun di masyarakat tanpa mengkompromikan identitas Kristen kita, tanpa mengkompromikan doktrin-doktrin Kristen kita yang fundamental, tanpa mengkompromikan moralitas Kristen kita.
Kita harus terjun, jangan menjadi eksklusif, saudara. Dan dengan demikian kita boleh melihat bagaimana berita Injil mentransformasi ketidakadilan yang ada. Pak MYM, susah ini. Memang dari sononya di negara kita sudah seperti itu. Gimana ini? Tetap harus dikerjakan. Kelihatan ada hasil atau tidak ada hasil harus dikerjakan. Karena ini perintah Tuhan. Menjadi garam dan terang itu perintah Yesus Kristus. Memberitakan Injil dan hidup menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, perintah Yesus Kristus. Harus tetap dikerjakan, saudara. Hasil itu adalah urusan Tuhan. Tanggung jawab kita adalah bekerja. Saya bicara sampai di sini, saudara, tentu tidak selengkap dan seutuh seminar yang saya sajikan tadi malam, ya. Tetapi saya berharap dengan penyampaian singkat ini kita boleh dicerahkan. Saya minta saudara Richard untuk menyanyikan pujian Bangunkan Gerejamu Ya Allah. Ini adalah pujian yang saya tulis sekitar 2 hari atau 3 hari yang lalu, saudara. Saya ciptakan khusus dalam rangka ulang tahun GKKR yang ke-17. Sebetulnya saya sudah menciptakan, sudah ada beberapa him, saudara, tetapi memang jarang dinyanyikan. Dan yang biasa dinyanyikan dalam acara GKKR itu adalah satu, yaitu Api Reformasi, ya. Tetapi hari ini saya minta saudara Richard untuk menyanyikan him Bangunkan Gerejamu Ya Allah, ya. Semoga ada kebangunan sejati bagi gereja Tuhan. Saya melihat sekarang itu ramai di internet, itu di Asbury, ya, di Amerika, itu ada kebangunan rohani, itu berminggu-minggu itu, saudara. Ya, saya sendiri melihat sepintas itu mirip-mirip karismatik. Nanti saya akan teliti lebih dalam dan saya akan memberikan respons. Ya, apakah itu kebangunan sejati atau kebangunan palsu? Kita pakai standar Alkitab. Ya, saudara Richard silakan maju untuk menyanyikan lagu Bangunkan Gerejamu Ya Allah. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita boleh mendengarkan seminar pada saat ini. Mari kita menyanyikan pujian Bangunkan Gerejamu Ya Allah, kita nyanyikan 2 kali. Yang penuh kasih dan